Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali di video pembelajaran yang kedua ini. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang garis singgung dan garis singgung persekutuan, maka kali ini kita kembali bicara pada materi yang baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu ada 4 bangun yang kita kenal, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Tetapi submateri yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu 2, yaitu kubus dan balok. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama kita lihat yaitu unsur-unsur kubus dan balok, yaitu satu, yaitu titik sudut. Titik sudut kubus dan balok ada 8. Ini A, B, C, D. Rusuk ada 12. Alas ada 4, atas 4, tinggi ini 4. Sisi atau bidang ada 6. Ya, bidang alas atas, depan, belakang, kiri, dan kanan. Sekarang kita lihat tentang diagonal bidang. Dalam satu bidang ini ada 2 diagonal, A, C, B, D. Berarti kalau 6 bidang, ada 12 diagonal bidang. Yang kelima, diagonal ruang. Diagonal ruang ada 4. Di sini ada A, G, tembus ruangan, B, H, C, E, dan D, F. Dan yang terakhir, bidang diagonal. Bidang diagonal selalu berbentuk persegi panjang, karena dia itu membagi dua bagian bangun ruang itu menjadi sama besar, sejenis sekat itu A, C, G, E, atau A, B, G, H, atau B, C, H, E, dan seterusnya. Dia ini ada 6 buah. Sekarang kita lihat dulu tentang panjang rusuk kubus dan balok. Jadi beda-beda, hanya jumlahnya pada dasarnya sama. Kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Panjang, lebar, tinggi itu sama. Maka kalau panjang rusuk kubus biasanya orang diberi dengan rumus 12S. Sementara balok itu mempunyai panjang itu ada 4, lebar juga ada 4, dan tinggi ada 4. Sehingga rumusnya 4 buka kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Sekarang diagonal bidang tadi yang ada 12 itu beda dengan kubus dan balok. Setiap bidang itu tuh ada 2 diagonal, tadi sudah dijelaskan. Sehingga mereka ada 12 diagonal bidang. Kalau kubus itu diagonal bidangnya rumus sederhana, S akar 2. Ini sama panjang. A, B, dan B, C sama panjang. Diagonal bidangnya itu S akar 2. Sementara balok itu ada 3 jenis. Karena AC sama dengan BD, itu sama di atas juga. Itu akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Sementara yang bidang depan AF dan BE itu akar dari panjang kuadrat tambah tinggi kuadrat. Kalau bidang samping, diagonal bidang yang samping BC, CF sama. Itu akar dari lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ya. Sekarang kita lihat dengan diagonal ruang. Ada 4 tadi, sudah dijelaskan di unsur-unsur, yaitu AG, EH, CE, dan DF. Nah, kalau diagonal ruang pada kubus, itu langsung saja S akar 3. Sementara kalau balok, yaitu akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Cari semua ini dikuadratkan, tarik akarnya secara menyeluruh. Itu untuk diagonal ruang. Sekarang luas permukaan, kubus dan balok. Kita lihat kubus.
Ya, setiap kubus terdiri dari 6 buah sisi yang bentuknya persegi. Kalau luas persegi itu sisi kali sisi. Kalau 6 buah berarti 6 kali S kali S. Sudah 6 S pangkat 2. Itu luas permukaan kubus. Volume kubus karena dia panjang, lebar, dan tinggi sama, sehingga volume kubus itu sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Jadi volume sama dengan S pangkat 3. Sekarang untuk luas permukaan balok. Luas permukaan balok beda karena balok itu terdiri dari alas itu sama dengan atas, depan sama dengan belakang, kiri sama dengan kanan. Luas 1, luas 2. Semuanya dua-dua pasangannya. Sehingga 2 itu panjang kali lebar, 2 lagi panjang kali tinggi, 2 lagi lebar kali tinggi. Sehingga 2 kita faktorkan ke depan, buka kurung, panjang kali lebar, tambah lebar kali tinggi, panjang kali tinggi, dan tambah lebar kali tinggi. Luas permukaan. Volume balok lebih sederhana lagi. Karena balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga volumenya sama dengan P kali L kali T, PLT. Itu rumus volume balok. Sekarang kita lihat contoh. Contoh yang pertama. Hitunglah volume dan luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 15. Kita tahu S-nya 15. Yang sayanya diketahui dulu S 15. Sehingga volume S pangkat 3. Maka 15 kali 15 kali 15 sama dengan 3.375 cm kubik. Ya, volume. Sekarang luas permukaan kubus 6S pangkat 2. 6 kali 15 kali 15 sama dengan 1350. Contoh yang kedua. Hitunglah volume dan luas permukaan balok dengan ukurannya panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Penyelesaiannya diketahui, jangan lupa P12, L8, dan T6. Maka volume balok sama dengan PLT 12 kali 8 kali 6 sama dengan 576. Sementara luas permukaan L sama dengan 2 buka kurung PL tambah PT tambah LT. 12 2 buka kurung, pakai kurung perawal dulu, ada kurung kecil, kurung kecil dalam. 12 kali 8 tambah 12 kali 6 tambah 8 kali 6. 2 buka kurung 96 tambah 72 tambah 48 sama dengan 2 kali 216. Hasil akhirnya 432 cm persegi. Contoh 3. Sebuah kubus dengan panjang rusuknya 7 cm. Hitunglah panjang rusuk seluruhnya. Rumus tadi bahwa kalau S sudah tahu 7, rumusnya 12S karena 12 rusuk. Sehingga 12 kali 7 hasil akhirnya 84 cm. Bagaimana kalau balok? Contoh yang keempat. Sebuah balok dengan ukurannya 7 kali 5 kali 4. Hitunglah panjang rusuk seluruhnya. Berarti tadi rumusnya diketahui lebih dulu. Panjang 7, lebar 5, dan tinggi 4. Maka 4 buka kurung, panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 4 buka kurung 7 tambah 5 tambah 4 sama dengan 4 kali 16, 64 cm. Ya. Sekarang untuk mendalami lagi materi tadi, kerja dalam buku kerja kalian, tapi ingat ada 2 tugas sebelumnya, yaitu tugas lingkaran dalam segitiga dan lingkaran luas segitiga. Yang kedua, tugas tentang garis sembung lingkaran. Maka sekarang tugas yang ketiga ini nih, dalam buku paket
kalian 2B itu uji kompetensi bab 9 halaman 152 nomor 3, 4, 5, 11 dan 12. Tolong dikerjakan sebaik-baiknya karena sangat menunjang bahwa kamu menentukan kamu naik kelas atau tidak. Ingat, akhir tahun sudah dekat. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian saja. Selamat pagi.